Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, F66. Aku tidak memukul wanita, kamu lakukan sendiri. Charles Mo, seorang laki-laki yang tingginya hampir 1,9 meter, Amanda Mu yang berdiri di depannya tidak bisa menutupi wajahnya. Siska Mu melirik Amanda Mu, melangkah maju. Berusaha menggoda, Charles Mo. Tuan, kita bertemu lagi. Ricky Mo melirik Siska Mu, kemudian melihat Amanda Mu yang tiba-tiba berdiri di depannya menutupi dia. Ricky Mo langsung mengerti kenapa Amanda Mu ingin menutupinya. Teringat kata-kata yang Amanda Mu pernah ucapkan padanya, mengatakan wajahnya mirip dengan ibunya. Apa Amanda Mu benar-benar memperlakukan dia seperti anaknya? Ricky Mo teringat sampai di sini. Raut wajahnya berubah menjadi lebih dingin lagi, dia juga terlalu malas melihat Siska Mu. Siska Mu melihat Charles Mo, yang tidak mempedulikannya, merasa agak canggung. Saat itu Kelvin Mu membuka suara. Kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan, ayo cari satu ruangan di restoran, duduk dan berbicara santai di sana. Setelah itu mereka mencari restoran untuk makan. Pada saat masuk ke dalam ruangan, mereka semua mempersilahkan Charles Mo untuk duduk terlebih dahulu. Tetapi, Charles Mo tidak duduk dulu, melainkan menarik sebuah kursi. Berkata kepada Amanda Mu, duduk. Amanda Mu tidak tahu sebenarnya apa yang akan dilakukan Charles Mo. Tetapi Amanda Mu tahu kalau Charles Mo tidak akan menyakitinya, lalu dengan menurut duduk di sana. Setelah dia duduk, Charles Mo juga ikut duduk di sampingnya. Kelvin Mu segera memberikan tatapan ke Siska Mu. Siska Mu mengerti. Segera tersenyum dan duduk di sisi lain Charles Mo. Amanda Mu kira Charles Mo akan mengatakan sesuatu. Tapi dia tidak mengatakan apapun, seperti tidak kelihatan kalau Siska Mu sedang duduk di sampingnya. Amanda Mu memaki dalam hati. Apa dia salah mengira, meskipun Charles Mo terlihat seperti laki-laki yang memiliki kriteria tinggi, apa sebenarnya dia tidak pilih-pilih wanita? Hidangan dengan cepat sudah disajikan, Kelvin Mu terus berusaha mencairkan suasana. Siska Mu juga membantu Charles Mo mengambil lauk. Charles Mo tidak menolak, tetapi juga tidak memakannya. Amanda Mu merasa Charles Mo hari ini sangat aneh. Mulai saat Charles Mo duduk, Amanda Mu merasa dia terlihat sangat tenang, dan tidak menolak Siska Mu yang mengambilkan lauk untuknya. Amanda Mu tidak percaya kalau Charles Mo bisa menyukai Siska Mu. Di lubuk hati Siska Mu sangat senang, tersenyum dengan hangat. Tuan Mo, makan yang banyak, makanan di sini tidak buruk. Iya, Charles Mo menjawabnya dengan singkat dan jelas, juga tidak menggerakkan sumpitnya. Siska Mu juga tidak mempedulikan, lalu bertanya kepadanya. Tuan Charles Mo, apa sudah punya pacar? Siska Mu dengan frontal bertanya, di raut wajah Charles Mo tidak terlihat kemarahan, sebaliknya dia menoleh dan melihat Siska Mu. Tidak punya, kalau Nona Siska Mu. Saya juga tidak punya pacar, sejujurnya, sebenarnya saya. Siska Mu terlihat malu-malu, saya selalu menyukai Tuan Charles Mo. Benarkah? Ricky Mo menggerakkan bibirnya, senyumannya tidak lebar, suaranya tiba-tiba menjadi sangat rendah. Tetapi aku menyukai wanita yang memiliki wajah besar, wajah Nona Siska Mu terlihat terlalu kecil. Siska Mu membelalakan matanya kaget, bola matanya terlihat seperti hampir keluar dari matanya. Sementara Amanda Mu yang barusan sedang meminum segelas air, hampir menyemburkan air itu karena kaget. Apa yang dikatakan Charles Mo ini? Amanda Mu melihat laki-laki yang duduk di sampingnya,
melihat kepala yang sedang menunduk, sedikit pun tidak terlihat seperti sedang bercanda. Aku bisa menambah berat badanku, bisa membuat wajahku terlihat sedikit gemuk. Suara Siskamu yang bersemangat itu bergetar, dan tak lupa dia melirik Amandamu dengan bangga. Siskamu pasti bisa mendapat perhatiannya, Charles Mo. Amandamu membuang muka, malas melihat wajahnya. Benarkah? Ricky Mo menyipitkan matanya, menutupi tatapan dinginnya, dan berkata dengan santai. Ada cara yang cepat, Nona Siskamu bisa mencobanya. Siskamu mengira apa yang dikatakannya sungguh-sungguh, dengan cepat bertanya. Cara apa? Ricky Mo melihat ke arah Amandamu. Seperti dia. Siskamu melihat ke arah Amandamu, masih belum mengerti apa yang dimaksud, tetapi Kelvin Mu mengerti apa maksudnya, membuka mulutnya. Tuan Charles Mo benar-benar suka bercanda, ayo makan. Kalau tidak cepat dimakan, makanannya bisa dingin. Ricky Mo tidak mempedulikan Kelvin Mu, raut wajahnya menjadi dingin. Ricky Mo terlihat sangat tampan, duduk di sana dengan wajah dingin, terlihat lebih sombong. Auranya benar-benar sangat kuat, dalam sekejap tidak ada orang yang berani berbicara lagi. Ricky Mo benar-benar tidak bergerak sama sekali, dengan dingin menatap Siskamu, dengan santai berkata. Saya tidak memukul wanita, kamu saja yang melakukannya sendiri. Tuan Charles Mo, candaan ini tidak lucu. Candaan. Ricky Mo mengaitkan bibirnya, di wajahnya sama sekali tidak terlihat dia sedang tertawa, dengan aura yang menakutkan berkata. Kalian pikir keluarga Mo menghabiskan uang sebanyak 6 triliun menikahi seorang wanita, dan kalian menjadikannya sebagai lelucon. Mereka baru mengerti, apa tujuan Charles Mo hari ini mau makan dengan mereka. Amandamu dengan kaget menatapnya, dia tidak mengira kalau Charles Mo akan membelanya. Dia juga baru hari ini tahu, keluargamu sudah memberikan uang sebanyak 6 triliun ke keluargamu untuk hadiah pernikahan. Meskipun bagi keluargamu uang 6 triliun itu tidak berarti apa-apa, tetapi untuk keluargamu, jumlah itu merupakan jumlah yang sangat banyak. Charles Mo mengatakannya dengan sangat jelas, Kelvin Mu sebagai kepala keluarga, dengan sendirinya berdiri, membalas perkataannya. Sebenarnya keadaannya seperti ini, Amandamu dan Siskamu mereka kakak beradik, Amandamu melakukan sedikit kesalahan, Siskamu yang menyayangi adiknya ingin memberi pelajaran untuknya. Tuan Kelvin Mu apa sudah tidak bisa mengerti ucapan orang? Ricky Mo sedikit mengangkat kepala, dengan tatapan yang tajam melihat ke arahnya. Kelvin Mu mendengar ucapannya ini, raut wajahnya berubah. Tidak terpikirkan olehnya kalau Charles Mo ini benar-benar menjatuhkan harga dirinya. Raut wajahnya tidak enak dilihat, melihat ke arah Amandamu berkata. Amandamu, masalah ini. Amandamu tidak menghiraukannya, menjulurkan tangan mau mengambil kue labu, makan makanannya sendiri. Mereka semua mengerti, masalah hari ini tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kelvin Mu mengerutkan alisnya tidak berbicara lagi, sekarang Novia yang membuka mulut. Tuan Charles Mo, saya sebagai ibunya Amandamu, tolong maafkan Siskamu, Amandamu, kamu lihat. Kesabaran Ricky Mo sudah habis. Investasi besar perusahaanmu akhir-akhir ini gagal, rantai modal terputus, sangat membutuhkan bantuan dana. Kalau berita ini diketahui oleh partner bisnis kalian, apa yang akan mereka lakukan? Raut wajah Kelvin Mu menjadi pucat, rantai modal perusahaanmu sudah terputus, ini rahasia di antara orang dalam saja, Charles Mo, bagaimana bisa mengetahuinya? Kalau sampai partner bisnis mereka mengetahuinya, mereka pasti akan mengambil keuntungan dari kerugian mereka, dan akan membuat situasi menjadi semakin buruk. Kelvin Mu menggertakkan giginya, berkata dengan kejam. Siskamu, lakukanlah sendiri. Siskamu tidak bisa mempercayai perkataannya. Pak. Kelvin Mu melihat Siskamu tidak mau turun tangan,
berdiri berjalan, menghampiri Siska Mu lalu menamparnya. Plak. Ricky Mo berkata dengan santai. Masih ada satunya lagi. Kelvin Mu menamparnya lagi. Ricky Mo melihat sebentar, berkata. Ukuran wajahnya masih tidak cukup. Akhirnya, Kelvin Mu menamparnya beberapa kali lagi. Bersambung.